Halo Sobat Next Trend, selamat datang di channel Next Trend. Kembali lagi bersama gue Bagus. Kali ini gue mau sharing tentang teknologi kamera zoom yang akhir-akhir ini sedang menjadi tren dan kenapa menurut gue fitur ini sangatlah penting. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Akhir-akhir ini, fitur kamera zoom itu sedang naik daun. Banyak banget merek-merek smartphone yang menjual HP dengan menjadikan kamera zoom ini sebagai salah satu atau fitur jagoan yang ada di produk mereka. Salah satunya adalah Oppo Reno 10 kali zoom yang dirilis 2019 yang lalu. Lalu, apa sih bedanya zoom di kamera-kamera ini dengan zoom di kamera HP lain? Bukankah semua HP itu sebenarnya bisa melakukan zoom ya? Nah, itu akan kita bahas sekarang. Untuk itu, ada dua istilah yang harus kalian tahu dulu nih. Pertama adalah optical zoom dan digital zoom. Kita mulai dari digital zoom dulu ya. Ini adalah fitur paling basic, kayaknya bukan hampir, semua smartphone yang punya kamera pasti ada fitur ini, digital zoom. Jadi digital zoom ini apa sih? Ini adalah salah satu fitur untuk memperbesar objek atau memperbesar foto dengan menggunakan teknologi software tertentu. Dan ya semua smartphone pasti punya lah dengan fitur ini. Karena sejak pertama kali kamera itu dimasukkan ke dalam smartphone, fitur ini adalah yang paling diperhitungkan. Seperti tadi gue bilang, digital zoom ini memanfaatkan software untuk melakukan perbesaran gambar. Karena pada dasarnya untuk bisa melakukan zoom, kamera itu harus menggunakan mekanisme pergerakan lensa yang diperpanjang atau lensa itu makin jauh gitu untuk bisa melakukan pembesaran gambar. Cara kerjanya tuh kira-kira begini. Sebuah gambar yang ukurannya 1000 x 1000 kalian potong menjadi 200 x 200. Otomatis itu akan menampilkan objek yang kalian inginkan saja. Tapi fitur ini punya dampak negatif, yaitu karena gambar yang terpotong dan sudah menjadi kecil itu akan diperbesar. Jadinya apa? Ya pecah, gambarnya tidak detail, dan ya tidak enak dipandang juga sih lama-lama, apalagi kalau zoomnya terlalu jauh. Dan tentu saja softwarenya juga tidak terlalu mumpuni. Untuk itulah kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu optical zoom. Pada dasarnya optical zoom ini adalah fitur untuk memperbesar objek atau gambar dengan mekanisme optik. Jadi seperti kamera zoom di DSLR profesional yang panjang-panjang tuh yang biasa kalian lihat di pertandingan sepak bola, atau yang lebih ringkas yang kayak gini nih gitu. Nah, kalian lihat nih, ini untuk bisa melakukan zoom itu harus ukurannya segini nih. Ini zoom maksimal. Bisa cukup jauh. Tapi kalian tidak mungkin dong memasukkan kamera tadi ke dalam smartphone. Bisa setebal apa smartphone kalian? Bayangin ini HP, kamera. Nah, nggak mungkin kan? Nggak mungkin bisa setebal ini. Jadi, untuk itu, diciptakanlah teknologi optical zoom. Nah, ini adalah sebenarnya salah satu pencapaian yang luar biasa ya bagi sebuah merek yang bisa menciptakan teknologi seperti ini. Karena ukuran lensa yang besar tadi, itu bisa diperkecil, diperingkas, dan lebih enteng untuk dimasukkan ke dalam bodi smartphone yang cukup tipis. Nah, khusus di Oppo Reno 10 kali zoom itu, kalian bisa lihat bentuknya seperti ini. Jadi dia memanfaatkan ukuran lensa yang cukup kecil ya, dan ada yang namanya lensa prisma. Apa itu lensa prisma? Lensa prisma ini pada dasarnya fungsinya untuk mengalihkan atau memantulkan cahaya dari atas ke samping. Jadi biasanya kan kalau kalian lihat cermin atau kaca, cahaya kan tembus, lurus, jalannya lurus. Nah, tapi kalau dengan lensa prisma, kan ada sisi miringnya, cahayanya akan turun, lalu dipantulkan ke samping. Ya, gambarnya seperti ini. Kalian bisa kira-kira lah. Dengan susunan seperti ini, lensa itu bisa diletakkan sambil posisi tertidur. Nggak perlu memanjang yang memakan ketebalan smartphone. Kalau posisinya tertidur, dia menjaga smartphone itu tetap tipis secara ukuran. Seberapa tipis? Kalian bisa lihat deh di HP Oppo Reno 3, atau bahkan Oppo Reno 10 kali zoom ini, kalian tidak akan menemukan yang namanya tonjolan kamera yang begitu mengganggu atau membuat smartphone terlihat tebal. Tetap ringkas kan? Nah, itu adalah berkat susunan lensa yang tadi gue tunjukkan. Tidak sampai di situ, susunan lensa tadi yang kalian lihat itu bisa bergerak dari kiri, kanan, atas, bawah untuk menjaga kestabilan.
Jadi kalau misalkan ngezoom itu biasanya kan tangan kalian tremor ya. Itu akan terasa sekali goncangan kalau kalian lihat di viewfinder atau di layar smartphone kalian. Nah, dengan fitur kamera lensa yang bisa bergerak-bergerak itu, hasilnya akan lebih stabil. Setelah tadi kita bicara tentang teknologi optical dan digital, kita bicara yang ketiga nih. Ada lagi satu lagi, yaitu namanya hybrid. Sesuai namanya, hybrid ini mengkombinasikan antara optical dan digital zoom. Lalu, apa sih kelebihan dari hybrid zoom ini? Dengan teknologi hybrid zoom, kalian tidak memerlukan lensa yang terlalu panjang atau terlalu tebal untuk mencapai jarak zoom yang cukup jauh. Dengan menggabungkan software, kalian bisa kok dapat teknologi zoom yang cukup jauh, tapi dengan modul atau lensa yang cukup ringkas. Jadi ya smartphone-nya ya tetap ringkas dan tetap enteng. Dan tentu saja, soal biaya. Dengan lensa yang lebih sedikit, biayanya pasti akan lebih murah dibandingkan dengan lensa yang banyak tapi bisa jauh. Berdasarkan pengalaman pribadi gue, lensa zoom ini menurut gue cukup penting, bahkan menjadi salah satu syarat buat gue dalam memilih smartphone. Kenapa? Karena gini, gue seneng banget namanya fotografi lewat smartphone. Dan akhir-akhir ini gue males banget bawa kamera. Meskipun gue udah pakai mirrorless ya, itu kan udah cukup enteng. Cuman mirrorless gue tuh cukup tebal. Kalau dimasukin ke tas, kadang suka nggak muat. Nah, dengan smartphone yang memiliki optical zoom, gue tuh bisa foto jauh dengan focal length yang jauh, tapi di dalam sebuah perangkat yang cukup tipis dan praktis. Seperti sebuah smartphone ya, memang smartphone sih. Tapi ya gitulah pokoknya. Apalagi kan sekarang ya, sejumlah tempat itu kayaknya kalau pakai kamera DSLR atau kamera mirrorless tuh kelihatannya mencolok, atau mungkin kadang suka ditegur nggak boleh foto di sini. Kalau pakai HP kan lebih gampang sembunyi-sembunyi. Kayak segitu aja ya pembahasan tentang kamera zoom. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh loh tulis di kolom komentar. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat atau pertanyaan kalian terkait kamera zoom. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya buat yang belum. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi dan teknologi lifestyle terkini. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Oh ya, terima kasih sudah menonton.